الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Man adani fi ahli baiti, siapa orang yang menyakiti aku, kata Rasulullah. Bagaimana kita menyakiti Rasulullah sedangkan kita tidak berjumpa dengan hadratul Rasul? Maka fi ahli baiti, menyakiti Rasulullah melalui menyakiti anak cucu keturunannya. Faqad adallah, maka sungguh orang tersebut telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Allah enggak ridha, Allah murka dengan kemurkaan yang begitu dahsyat. Ishtadda ghadab Allah, dahsyatnya kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah yang sangat amat dahsyat terjadi kepada orang yang menyakiti aku melalui anak cucu keturunan aku. Kita dapat menyakiti hati beliau, kita dapat menyakiti zahir beliau dengan jalan kita menyakiti anak cucu keturunannya Habibuna Muhammad salawatullahu wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Dengan sebab kita menyakiti anak cucu keturunannya, maka saat itu juga kita telah menyakiti hati baginda Rasul salawatullah wassalamu alaih. Kita menyinggung perasaan anak cucu baginda Rasul, maka saat itu juga Rasulullah hatinya tersinggung. Kita menyakiti anak cucu hadratul Rasul dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita, sehingga sakit hati daripada cucu baginda Rasul tersebut, maka saat itu juga sakitlah hati daripada baginda Rasul salawatullah wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan ucapan kita, kita menyakiti hati daripada anak cucu keturunan Rasulullah, maka saat itu juga kita telah menyakiti hatinya hadratul Rasul sallallahu alaihi. Sakit hatinya, tersakiti dan disakiti, maka Allah mempunyai kemurkaan yang sangat amat dahsyat. Kenapa? Karena Allah tidak ridha kekasihnya disakiti oleh hamba-hambanya yang lain. Jadi berat betul ya. Begitu juga di saat kita menyenangkan, menggembirakan
membuat senang dan membuat gembira anak cucu Habibuna Maulana Muhammad salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tutur kata kita, maka saat itu juga Hadratul Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam merasa disenangi, merasa digembirakan, gembira hatinya Hadratul Rasul salawatullah salamu alaihi. Dengan jalan kita menyenangkan anak cucunya, saat itu juga kita telah menyenangkan hatinya baginda Rasul salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahimtum? Kita menyenangkan dengan kata-kata kita, senang hatinya cucu Rasulullah, maka saat itu juga tidak pakai berbeda sekian detik, apalagi berbeda sekian menit, sekian jam. Saat itu juga senang hati cucunya, senang hati datunya Rasulullah. Dengan perilaku kita, tadi tutur kata kita, kita menyakiti, tutur kata kita, kita membuat senang. Sekarang dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, kita menyakiti. Dengan sikap kita, kita menyakiti. Bahkan apalagi dengan kontak fisik, maka saat itu juga orang tersebut telah menyakiti fisiknya, zahirnya Hadratul Rasul salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya ada seseorang yang memukul, menonjok anak cucu Rasulullah salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam, saat itu juga apa yang dipukul, bagian apa, andai kata dadanya, saat itu juga dadanya Rasulullah salawatullah salamu alaihi merasa dipukul oleh umatnya. Wal iyadu billah min dzalik. Wa nas'alullah salama wal afiyah. Kita membuat sakit dengan ucapan, membuat sakit hati cucunya, keturunannya, sakit pula hatinya Rasulullah. Kita menyakiti dengan sikap kita sampai terjadi kontak fisik, seandainya memukul, menendang dan lain sebagainya. Maka saat itu juga apa yang dipukul bagian mana dan apa yang ditendang bagian mana, bagian itu juga yang dirasa tersakiti oleh Habibuna Maulana Muhammad salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ucapan kita, kita membuat senang hati cucu Rasulullah. Dengan sikap kita, kita membuat senang, sikap kita dibuat senang. Kita dapat membuat senang dengan sikap kita. Kita mungkin andai kata dengan sikap kita, kita melucu dengan apapun gaya-gaya kita, sehingga dengan melihat gaya kita, melihat gerakan-gerakan kita, ini cucunya Rasulullah, kemudian dia bergembira, dia ketawa, pelong hatinya, girang hatinya. Saat itu juga Rasulullah bergembira. Man adani fi ahli baiti. Siapa orang yang menyakiti aku, kata Rasulullah. Bagaimana kita menyakiti Rasulullah? Sedangkan kita tidak berjumpa dengan Hadratul Rasul. Maka fi ahli baiti, menyakiti Rasulullah melalui menyakiti anak cucu keturunannya. Faqad adallah, maka sungguh orang tersebut telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Allah enggak ridha, Allah murka dengan kemurkaan yang begitu dahsyat. Ishtadda ghadab Allah, dahsyatnya kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah yang sangat amat dahsyat terjadi kepada orang yang menyakiti aku melalui anak cucu keturunan aku. Kita dapat menyakiti hati beliau, kita dapat menyakiti zahir beliau
dengan jalan kita menyakiti anak cucu keturunannya Habibuna Muhammad salawatullahu wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Dengan sebab kita menyakiti anak cucu keturunannya, maka saat itu juga kita telah menyakiti hati baginda Rasul salawatullah wassalamu alaih. Kita menyinggung perasaan anak cucu baginda Rasul, maka saat itu juga Rasulullah hatinya tersinggung. Kita menyakiti anak cucu Hadratul Rasul dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita, sehingga sakit hati daripada cucu baginda Rasul tersebut, maka saat itu juga sakitlah hati daripada baginda Rasul salawatullah wassalamu alaih wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan ucapan kita, kita menyakiti hati daripada anak cucu keturunan Rasulullah, maka saat itu juga kita telah menyakiti hatinya Hadratul Rasul sallallahu wasallam alaihi. Sakit hatinya, tersakiti dan disakiti, maka Allah mempunyai kemurkaan yang sangat amat dahsyat. Kenapa? Karena Allah tidak ridha kekasihnya disakiti oleh hamba-hambanya yang lain. Jadi berat betul ya. Begitu juga di saat kita menyenangkan, menggembirakan, membuat senang dan membuat gembira anak cucu Habibuna Maulana Muhammad salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan tutur kata kita, maka saat itu juga Hadratul Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam merasa disenangi, merasa digembirakan, gembira hatinya Hadratul Rasul salawatullah salamu alaihi. Dengan jalan kita menyenangkan anak cucunya, saat itu juga kita telah menyenangkan hatinya baginda Rasul salawatullah salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fahimtum? Kita menyenangkan dengan kata-kata kita, senang hatinya cucu Rasulullah, maka saat itu juga tidak pakai berbeda sekian detik, apalagi berbeda sekian menit, sekian jam. Saat itu juga senang hati cucunya, senang hati datunya Rasulullah. Dengan perilaku kita, tadi tutur kata kita, kita menyakiti, tutur kata kita membuat senang. Sekarang dengan tutur kata kita, dengan sikap kita menyakiti. Dengan sikap kita menyakiti. Bahkan apalagi dengan kontak fisik, maka saat itu juga orang tersebut telah menyakiti fisiknya, zahirnya Hadratul Rasul sallallahu alaihi. Polisi itu tugasnya juga 24 jam, sama dengan para santri 24 jam. Kalau polisi jaga keamanan, kalau santri jaga keimanan. Sama, makanya jangan sok gampang suudzon dengan polisi. Sebab dulu ada orang yang selalu bersangka jelek dengan polisi, sehingga ada cerita begini. Suatu ketika ada anak pengangguran, belum dapat pekerjaan dan tidak punya modal, akhirnya stres, akhirnya depresi, nulis surat kepada yang terhormat Tuhan Yang Maha Esa. Isinya surat bahwa minta uang untuk modal kerja sebesar 5 juta. Setelah diterima oleh Pak Pos curiga, jangan-jangan ini teror, karena kepadanya Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya surat dibuka, karena curiga surat dilaporkanlah ke polisi. Oleh polisi dibuka, ternyata isinya anak pengangguran yang belum dapat pekerjaan minta modal kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan jumlah total 5 juta. Karena polisi baik hati, akhirnya komandannya mengkoordinir anggotanya,
untuk mengumpulkan uang. Terkumpullah uang 3.500.000. Kumpulkan, kirim surat kepada pengirim yang awal. Akhirnya diterima, dibuka, dihitung, ternyata hanya 3.500.000. Kirim surat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong kalau kirim uang jangan lewat polisi. Karena saya minta 5 juta kok dikasih cuma 3,5. Oh berarti ini dipotong ini. Padahal itu uang yang mengumpulkan adalah polisi. Kita jangan suudzon, kita jangan berprasangka yang jelek. Apalagi naudzubillah berprasangka kepada pengasuh dan para kiai kita. Naudzubillah min. Oleh karenanya demi untuk manfaat barokah dari ilmu yang kita dapatkan, tentu kita harapkan panjenengan minta ridho dari para pengasuh, para kiai, para masyayikh, minta doa agar mudah-mudahan selama di pondok pesantren niki ilmu sing dipun cecep dening kita sedaya dados ilmu sing manfaat lan barokah. Tur sing penting malih nyuwun donga muga-muga kita semuanya diberi selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya njaluk ngapura bae menawa mendhet bondone kiai. Tapi fa insyaallah al mahrus ya mboten enten. Cara enek paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kok 10 kok akeh men niku wau. Ini penting keranten kadang-kadang ada kesalahan yang tidak kita sadari, itu yang menjadikan sebab hambatan dalam menuju sebuah kesuksesan. Makaten mawon sesuai dengan pesan Satgas Covid-19 pemerintah Kota Kediri bahwa jam 12 kurang 10 menit harus sudah selesai. Demikian, mohon maaf nyuwun ngapunten Gus Nabil, dan marilah kita akhiri dengan bacaan doa ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seandainya ada seseorang yang memukul, menonjok anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saat itu juga apa yang dipukul, bagian apa? Andai kata dadanya, saat itu juga dadanya Rasulullah sallallahu alaihi merasa dipukul oleh umatnya. Wal iyadu billah min dzalik. Wa nas'alullah salama wal afiyah. Kita membuat sakit dengan ucapan, membuat sakit hati cucunya, keturunannya, sakit pula hatinya Rasulullah. Kita menyakiti dengan sikap kita sampai terjadi kontak fisik, seandainya memukul, menendang dan lain sebagainya. Maka saat itu juga apa yang dipukul bagian mana dan apa yang ditendang bagian mana, bagian itu juga yang dirasa tersakiti oleh Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ucapan kita membuat senang hati cucu Rasulullah. Dengan sikap kita membuat senang, sikap kita dibuat senang. Kita dapat membuat senang dengan sikap kita. Kita mungkin andai kata dengan sikap kita melucu dengan apapun gaya-gaya kita, sehingga dengan melihat gaya kita, melihat gerakan-gerakan kita, ini cucunya Rasulullah, kemudian dia bergembira, dia ketawa, pelong hatinya, girang hatinya. Saat itu juga Rasulullah bergembira. Man adani fi ahli baiti. Siapa orang yang menyakiti aku, kata Rasulullah. Bagaimana kita menyakiti Rasulullah? Sedangkan kita tidak berjumpa dengan hadratul Rasul. Maka fi ahli baiti,
menyakiti Rasulullah melalui menyakiti anak cucu keturunannya. Faqad adallah, maka sungguh orang tersebut telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Allah enggak ridha, Allah murka dengan kemurkaan yang begitu dahsyat. Ishtadda ghadab Allah. Dahsyatnya kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah yang sangat amat dahsyat terjadi kepada orang yang menyakiti aku melalui anak cucu keturunan aku. Kita dapat menyakiti hati beliau, kita dapat menyakiti zahir beliau dengan jalan kita menyakiti anak cucu keturunannya Habibuna Muhammad salawatullahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Dengan sebab kita menyakiti anak cucu keturunannya, maka saat itu juga kita telah menyakiti hati baginda Rasul salawatullah wassalamu alaihi. Kita menyinggung perasaan anak cucu baginda Rasul, maka saat itu juga Rasulullah hatinya tersinggung. Kita menyakiti anak cucu Hadratur Rasul dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita, sehingga sakit hati daripada cucu baginda Rasul tersebut, maka saat itu juga sakitlah hati daripada baginda Rasul salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan ucapan kita, kita menyakiti hati daripada anak cucu keturunan Rasulullah, maka saat itu juga kita telah menyakiti hatinya Hadratur Rasul sallallahu alaihi. Sakit hatinya, tersakiti dan disakiti. Maka Allah mempunyai kemurkaan yang sangat amat dahsyat. Kenapa? Karena Allah tidak ridha kekasihnya disakiti oleh hamba-hambanya yang lain. Jadi berat betul ya. Begitu juga di saat kita menyenangkan, menggembirakan, membuat senang dan membuat gembira anak cucu Habibuna Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tutur kata kita, maka saat itu juga Hadratur Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam merasa disenangi, merasa digembirakan, gembira hatinya Hadratur Rasul salawatullah wassalamu alaihi. Dengan jalan kita menyenangkan anak cucunya, saat itu juga kita telah menyenangkan hatinya baginda Rasul salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahimtum? Kita menyenangkan dengan kata-kata kita, senang hatinya cucu Rasulullah, maka saat itu juga tidak pakai berbeda sekian detik, apalagi berbeda sekian menit, sekian jam. Saat itu juga senang hati cucunya, senang hati datunya Rasulullah. Dengan perilaku kita, tadi tutur kata kita, kita menyakiti, tutur kata kita, kita membuat senang. Sekarang dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, kita menyakiti. Dengan sikap kita, kita menyakiti. Bahkan apalagi dengan kontak fisik, maka saat itu juga orang tersebut telah menyakiti fisiknya, zahirnya Hadratur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya ada seseorang yang memukul, menonjok anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saat itu juga apa yang dipukul, bagian apa? Andai kata dadanya, saat itu juga dadanya Rasulullah sallallahu alaihi,
merasa dipukul oleh umatnya. Waliyadu billah min dzalik. Wa nas'alullah salama wal afiyah. Kita membuat sakit dengan ucapan, membuat sakit hati cucunya, keturunannya sakit pula hatinya Rasulullah. Kita menyakiti dengan sikap kita sampai terjadi kontak fisik, seandainya memukul, menendang dan lain sebagainya. Maka saat itu juga apa yang dipukul bagian mana dan apa yang ditendang bagian mana, bagian itu juga yang dirasa tersakiti oleh Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ucapan kita, kita membuat senang hati cucu Rasulullah. Dengan sikap kita, kita membuat senang, sikap kita dibuat senang. Kita dapat membuat senang dengan sikap kita. Kita mungkin andai kata dengan sikap kita, kita melucu dengan apapun gaya-gaya kita, sehingga dengan melihat gaya kita, melihat gerakan-gerakan kita, ini cucunya Rasulullah, kemudian dia bergembira, dia ketawa, pelong hatinya, girang hatinya. Saat itu juga Rasulullah bergembira. Man adani fi ahli baiti. Siapa orang yang menyakiti aku, kata Rasulullah. Bagaimana kita menyakiti Rasulullah? Sedangkan kita tidak berjumpa dengan hadratul Rasul. Maka fi ahli baiti, menyakiti Rasulullah melalui menyakiti anak cucu keturunannya. Faqad adallah, maka sungguh orang tersebut telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Allah enggak ridha, Allah murka dengan kemurkaan yang begitu dahsyat. Ishtadda ghadab Allah, dahsyatnya kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah yang sangat amat dahsyat terjadi kepada orang yang menyakiti aku melalui anak cucu keturunan aku. Kita dapat menyakiti hati beliau, kita dapat menyakiti zahir beliau dengan jalan kita menyakiti anak cucu keturunannya Habibuna Muhammad salawatullahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.